Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai monarki. PP monarki yang berarti, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri, dimulai dari saya Norbertus Dimodika. Saya Ana Fatona. Saya Haikal Levi Prayata. Saya Fatur Sisafa. Saya Jasa Aryono Wahyudi. Enggak senggol nih kayaknya. Nah, di sini ada daftar isi yaitu tentang pengertian monarki, ciri-ciri monarki, contoh negara monarki, ancaman dan hambatan monarki, keuntungan dan kerugian monarki, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian dari monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, kaisar, atau pemimpin sejenis yang berkuasa turun-menurun atau berdasarkan aturan tertentu. Kekuasaan monarki bisa bersifat absolut atau tidak terbatas atau konstitusional, dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Ciri-ciri yang pertama itu adalah kekuasaan berada di tangan satu orang, biasanya seorang raja ataupun ratu. Kedua, sistem keturunan atau kepemimpinan diwariskan kepada keturunan pemimpin sebelumnya. Ketiga, pemerintahan stabil karena tidak ada pergantian kepemimpinan secara berkala seperti dalam demokrasi. Yang pertama, monarki konstitusional. Inggris atau dipimpin oleh raja atau ratu dengan sistem parlemen. Jepang, Spanyol, Swedia. Yang kedua, monarki absolut. Arab Saudi, Brunei, Eswatini. Sekarang ada ancaman dan hambatan monarki. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam monarki absolut, raja dapat bertindak sewenang-wenang. Yang kedua ada pergolakan sosial dan politik, yaitu jika rakyat merasa tidak puas dengan sistem monarki, bisa terjadi pemberontakan atau revolusi. Yang ketiga ada ketergantungan pada satu pemimpin. Jika pemimpin yang berkuasa lemah atau tidak kompeten, negara bisa mengalami krisis. Yang keempat ada kurangnya partisipasi publik. Dalam monarki absolut, rakyat tidak memiliki hak untuk memilih pemimpin. Yang kelima ada konflik keluarga kerajaan. Artinya perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan bisa menimbulkan ketidakstabilan. Keuntungan pemerintahan sistem monarki. Yang pertama itu ada stabilitas politik karena kepemimpinan diwariskan, transisi pemerintahan lebih damai. Yang kedua ada identitas nasional yang kuat. Raja atau ratu sering menjadi sebuah persatuan nasional. Yang ketiga ada pemerintahan cepat dan efisien. Dalam monarki absolut, keputusan bisa dibuat tanpa proses birokrasi yang panjang. Oke, selanjutnya ada kerugian pemerintahan sistem monarki. Yang pertama, kurang demokratis. Dalam monarki absolut, rakyat tidak memilih hak untuk memilih pemimpin. Yang kedua, kemungkinan pemimpin tidak kompeten. Jika raja atau ratu tidak memiliki kemampuan memimpin, negara bisa mengalami masalah. Dan terakhir, potensi korupsi dan nepotisme. Kekuasaan yang terlalu lama di satu keluarga bisa menyebabkan korupsi. Kesimpulan dari monarki, yaitu monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu secara turun-temurun. Terdiri dari monarki absolut dan monarki konstitusional. Keuntungannya adalah stabilitas politik dan identitas nasional. Tetapi kelemahannya termasuk kurangnya demokrasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Meski banyak negara beralih ke sistem lain, beberapa masih mempertahankannya karena nilai sejarah dan budaya. Terima kasih. Apakah ada yang ditanya? Kalau tidak, langsung kita tutup ya. Oke, siap. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.